Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Finita Putri. Di sini saya akan bacakan itinerary di Karimun Jawa. Jadi Karimun Jawa ini adalah pulau yang terdiri dari beberapa lautan dipenuhi dengan spesies unik ikan, hewan, dan tanaman. Pesona Karimun Jawa ini menyambut semua wisatawan dengan bahasa, rumah, dan budayanya. Masyarakat di sini pun sangat ramah tamah terhadap wisatawan yang datang berkunjung di Karimun Jawa. Lalu serta hidangan eksotis khas lautan di sini yang sangat menarik yang dapat membuat wisatawan ingin sekali mencobanya. Berkunjung di Karimun Jawa ini sama halnya dengan Anda berkunjung di suatu akuarium yang besar yang di dalamnya Anda bisa melakukan berenang, berjemur, memancing, snorkeling, dan diving. Karimun Jawa ini merupakan kawasan pantai yang terdiri dari 27 pulau kecil di selatan Pulau Jawa. Keindahan Karimun Jawa ini membuat kawasan ini dijadikan cagar alam atau taman nasional yang dilindungi oleh pemerintah. Dari kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa Karimun Jawa ini adalah tempat yang sangat tepat untuk didatangi di saat penat selama kehidupan di perkotaan dan menjadikan pengalaman yang sangat menyenangkan untuk berkunjung di Karimun Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaswan Airal Purnawan dengan NIM 1519114130027. Di sini saya akan membahas itinerary tour di Karimun Jawa dengan rute mengeksplor Pulau Karimun Jawa. Setelah itu dilanjutkan lagi ke Jepara Outland Park. Setelah itu makan siang di ikan bakar dan seafood Condong Raus Pusri. Lanjut ke destinasi selanjutnya yaitu Benteng VOC, dan setelah itu setelah dari benteng kita akan mencari oleh-oleh khas Jepara. Mengapa Jepara Outland Park? Jepara Outland Park ini merupakan wisata bahari yang terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah. Mengusung tema Eropa dan Timur Tengah, JOP ini menghadirkan menara seluncur air yang unik dan berbeda dari tempat lainnya. Jepara Outland Park ini memiliki 36 seluncur air dan berdiri di tanah seluas 11 hektar yang bisa menampung hingga 2.000 pengunjung. Tidak hanya menawarkan permainan air, JOP juga menawarkan permainan lainnya seperti olahraga air di pantai seperti banana boat, jet ski, dan sebagainya. Lokasi pantainya terletak di pesisir pantai Morojejo, Desa Morojojo, Kecamatan Melongso. Meskipun letaknya di pesisir pantai utara, tetapi suasana di Jepara Outland Park ini tidak terasa panas karena banyak pepohonan yang rindang yang ditata sedemikian rupa oleh pengelola. Sehingga suasana di sekitar JOP ini terbilang cukup rindang dan sejuk. Anda bisa langsung bermain ke pantai karena JOP ini langsung terhubung dengan pantai Morojejo dan tidak perlu khawatir untuk membayar lagi jika Anda ingin kembali ke JOP. Karena petugas akan menstempel di tangan Anda agar bisa masuk lagi ke Jepara Outland Park secara gratis. Dan fasilitas yang ada di JOP pun ini cukup lengkap. Terdapat fasilitas tempat ibadah seperti musola, lalu ada loker, tempat parkir, toilet, kamar mandi, kios souvenir, sky lounge, function hall, ship cafe, rental gazebo, panggung hiburan, dan rental sepeda. Jepara Outland Park ini buka setiap hari mulai pukul 9 hingga 5 sore. Harga tiket masuknya menuju JOP ini juga bervariasi. Pada saat weekday, wisatawan hanya cukup membayar 60.000 saja. Dan untuk tiket terusan dikenakan biaya 85.000. Sedangkan untuk tarif weekend dikenakan tarif 75.000 per orang untuk tiket reguler dan 100.000 untuk tiket terusan. Untuk lokasinya, JOP ini cukup mudah dijangkau. Sesampainya di Jepara, papan penunjuk jalan menuju JOP bisa sangat mudah ditemukan. Arahnya juga sama jika Anda akan menuju ke Pantai Bandengan. Hanya saja di persimpangan Anda akan mengambil arah ke kanan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Jepara Outland Park ini menjadi solusi terbaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mariam Filasafia dengan NIM 1519114130027. Akan membahas itinerary tour di Karimun Jawa dengan rute explore di Karimun Jawa. Lalu bermain di Jepara Outland. Setelah itu makan siang di ikan bakar dan seafood Condong Raos Busri. Lanjut ke destinasi terakhir yaitu Benteng VOC Jepara. Sehabis dari Benteng, kita mencari oleh-oleh di oleh-oleh khas Jepara JH dan check-in di Hotel The Season. Di sini saya ke bagian destinasi terakhir yaitu Benteng VOC Jepara. Sebuah benteng yang diperkirakan dibangun pada pertengahan kedua abad ke-17 oleh Belanda yang menjadi pusat kekuasaan VOC di pantai timur Laut Jawa. Benteng ini mengatasnamakan kepentingan penguasa Jepara pada masa itu. Karena benteng ini dibangun berada persis di tepi laut, membuatnya memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Untuk mencapai tempat ini, wisatawan bisa menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan lain. Berhubung tidak ada rute angkutan umum yang menjangkau objek wisata ini, dan di Benteng VOC terdapat fasilitas hotspot area, taman bunga, taman buah-buahan, taman makam pahlawan, bangunan untuk melihat pemandangan seluruh Jepara. Di sekitar Benteng VOC juga terdapat tempat wisata lain, yaitu kompleks makam kuno, makam orang Belanda, dan makam orang Cina. Wisatawan bisa menikmati keindahan tata letak serta desain taman yang dibangun oleh pemerintahan pada masa itu. Bagi wisatawan yang hobi fotografi, bisa banget berkunjung ke area Benteng VOC. Nah, dari cerita tadi bisa disimpulkan bahwa Benteng VOC adalah solusi terbaik untuk berlibur. Di Benteng VOC bisa berlibur secara individu, rombongan, ataupun keluarga, karena tempat ini sangat luas, memiliki udara yang sangat segar dan sejuk. Sekian deskripsi tentang Benteng VOC, terima kasih.